Selamat siang menjelang sore. Jangan lupa kita ngopi. Ya, salam hangat. Ya, kembali di channel Secangkir Kopi Pahit. Kali ini kita akan membahas masalah kehidupan kita, yaitu tentang kemiskinan. Ya, mengapa kita miskin? Mengapa ada orang miskin? Ya, bahkan kita lihat banyak orang yang sebenarnya mampu tapi miskin. Ya, jadi kita harus paham kenapa ada orang miskin atau orang merasa miskin. Jadi dari pengalaman ya kita share bersama-sama, juga pengalaman saya dengan teman-teman ya yang hidupnya di desa, yang hidupnya di gunung. Apa sih sebenarnya miskin itu? Kenapa kita miskin? Itu kan pertanyaannya. Yang pertama ya, dari analisa, ya, keren ya, analisa. Pertama, kenapa kita miskin? Pertama, karena kita punya mental miskin. Ya, miskin itu kan artinya kurang, tidak cukup. Segala sesuatu kurang, makan kurang, minum kurang, rumah nggak layak tinggal gitu kan, itu miskin ya. Tetapi ternyata banyak orang yang merasa tidak layak tinggal di rumah yang bagus. Ada orang merasa tidak layak dengan makan nasi dan telur gitu kan. Ada orang yang menganggap bahwa makan nasi sama ikan asin itu dianggap miskin, padahal harga ikan asin lebih mahal daripada ayam. Ya 2-3 kali lipat harga ikan asin sebenarnya per kilonya dibanding dengan daging ayam. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa menjadi miskin itu pertama itu karena mental. Jadi ada orang yang menganggap bahwa ya karena saya miskin, saya selalu kurang. Ya, ketika orang cuma punya motor dia merasa miskin. Ya, tapi saya ingin cerita sedikit di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, anak-anak sekolah itu naik sepeda gitu kan. Mau yang sudah besar, dewasa, pergi ke pasar naik sepeda, tapi mereka tidak merasa miskin. Ya, mereka tidak pakai motor, tapi sepeda itu serbaguna buat pergi sekolah, ngangkut padi, ngangkut sayuran, apa saja, dan mereka tidak merasa miskin. Ya, jadi orang punya sepeda belum tentu miskin, bahkan harga sepeda mungkin sekarang mahal-mahal ya. Ya itu satu contoh misalnya. Terus saya pernah makan ya di satu desa di ujung gunung. Ada orang panggil saya, "Pak, makan." Ya, setelah saya datang ke sana, ternyata nasinya nasi pulen bagus ya. Tapi dikasihnya sama cabai keriting dan garam. Aduh, saya hampir kaget gitu. Ternyata bagi mereka itu bukan kemiskinan, karena itu dia berani mengundang saya pagi-pagi untuk sarapan, makan di tempatnya. Jadi bagi mereka itu satu apa ya? Ya, itu udah mewah gitu, dan mereka tidak merasa miskin ya. Jadi saya di tempat ini beberapa kali ya makan dengan sambal, lalap jengkol, sama yang namanya daun kacang panjang, daun buncis, daun sintrong gitu kan, selada air gitu kan, pakis hutan. Nah, bagi mereka tidak merasa miskin dengan makan seperti itu. Bahkan harga ikan asin di kampung ini lebih mahal daripada harga telur satu butir gitu kan. Jadi wah, ikan lebih enak telur gitu ke proteinnya dibanding ikan asin. Tetapi apa ya, harganya lebih mahal dan mereka tidak merasa miskin. Mereka kemana-mana jalan, pergi ke gunung jalan gitu kan, karena tidak mungkin bawa kendaraan bermotor gitu kan. Nah, mereka tidak merasa miskin ya. Mereka hidup tidak pernah mengeluh dan sebagainya. Nah, berbeda dengan ketika saya ada di kota seperti ini kan misalnya. Itu banyak orang mengeluh, punya motor masih ngeluh, punya mobil BBM naik ngeluh gitu. Artinya apa? Dia bisa beli mobil 200 juta tapi beli BBM yang 7.500 nggak mampu. Kan berarti miskin gitu kan. Ya ada beberapa orang apa ya? Dia merasa susah dan miskin karena dia nggak bisa makan di restoran yang enak gitu kan. Waduh, susah, pusing, nggak pegang uang ya. Itu pusing, padahal dia setiap hari naik mobil. Nah itu yang hal yang saya bicarakan, bahwa itu adalah mental yang miskin. Jadi ketika orang itu tidak punya apa-apa, hidup sederhana, tetapi dia merasa kaya dan dia bisa memberi, ya mereka sebenarnya kaya, bukan miskin. Nah datang orang kota ke sana, ya miskin amat sih gitu kan. Jadi satu kali saya merenung dengan teman-teman yang ada di desa di ujung gunung, yang selalu ngasih saya makan, kasih saya kopi gitu kan. Mereka itu banyak memberi. Bahkan ketika saya pulang ngasih sayuran seadanya, nanam singkong nggak banyak mereka kasih, nanam pisang nggak banyak mereka kasih saya, nanam wortel, sesim ya, cabai, apa saja mereka beri. Jadi bagi saya mereka kaya.
Tetapi suatu kali saya bawa orang kota ke situ, main nih ke sini, wah mereka menganggap, wah miskin amat ya, kok hidupnya susah ya. Jadi masalah mentalnya mereka tidak merasa miskin gitu. Ya, dengan sekolah yang jauh harus jalan kaki gitu kan, anak-anak sekolah SD jalan kaki ya kan, lewatin jalan yang terjal, ya mereka tidak merasa miskin, ya mereka ya itulah, karena itu mereka tinggal di situ dan merasa cukup ya, bahkan mereka memberi setiap orang yang datang ya, yang namanya kopi tidak usah beli. Kalau saudara mampir ke sana terus ditawarin makan, ya makan, mereka punya seadanya, mereka mau nawarin orang untuk makan. Itu yang disebut, yang saya anggap bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang kaya, walaupun tinggal di desa, hidup sederhana, rumah sederhana, tapi mereka bangga gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa mental miskin itu kan urusan ya, urusan pikiran yang ada di hati dan pikiran kita ya. Nah itu yang saya anggap contoh bahwa adalah miskin itu bicara tentang mentalnya dulu. Kalau orang memang mentalnya miskin, ya dia miskin. Dia walaupun dia punya mobil, punya harta, ya tetap dia akan menjadi orang yang miskin. Tidak bisa dianggap orang kaya. Ya, jadi miskin itu bukan soal urusan jasmani, bukan soal urusan materi. Karena buktinya orang-orang di desa itu bisa ngasih materi, ya, makan, minum segala macamnya. Nah yang kedua yang harus kita pahami, miskin itu karena keadaan. Ya karena materi tadi, karena keadaan miskin. Orang tinggal di gunung, orang tinggal di desa yang jauh karena kontur alamnya, geografinya, itu bisa jadi miskin, tetapi bisa jadi tidak. Nah ini ada yang menggelitik. Dulu ada seorang ulama, saya lupa namanya, ya, dia bilang orang yang miskin, hidupnya miskin itu cenderung menjadi kufur. Ya nggak tahu pakai dalil yang mana gitu kan. Tetapi di dalam sejarah agama Timur Tengah gitu, dari Yahudi, Kristen ya, yang sana ya, nabi-nabi sebenarnya mereka tidak punya agama dulunya. Tetapi dalam firman Allahnya dikatakan justru orang kufur yang tidak percaya Allah yang miskin. Kenapa ada penderitaan di mana-mana? Karena ada kekufuran. Jadi orang-orang yang jahat, hidupnya jahat, ya kan, yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya Allah, itu hidupnya akan susah dan miskin, ya kan. Ya jadi bukan karena miskin nanti orang menjadi kafir, tetapi orang kafir itu akan membawa kemiskinan gitu kan. Nah itu yang harus dipahami. Jadi miskin itu jangan dianggap orang miskin itu kena kutuk. Itu kadang-kadang kan seperti itu ya. Jadi dimasukkanlah nilai-nilai rohani agama ke situ, atau orang miskin karena miskin itu nanti akan menjadi kufur ya. Saya bilang tadi di desa tempat saya pernah tinggal, mereka tidak ada yang kufur, agamanya taat, luar biasa agamanya, soal pengajiannya, anak-anak dari kecil sampai orang tua ya, kalau maghrib itu semuanya ada di rumah dan ngaji. Artinya mereka bukan orang kufur, bukan orang kafir. Tapi kalau lihat hidup mereka, ya makan seadanya gitu kan, sedapatnya, dari kebun yang tidak ditanam aja bisa jadi makanan ya. Nah itu yang kita harus memahami, bahwa kemiskinan itu bukan soal materi, dan kemiskinan itu bukan soal kutukan ya. Tapi kemiskinan bisa jadi terjadi karena memang orang berbuat dosa, yang melakukan perbuatan kufur tapi bisa menjadi miskin. Jadi orang miskin belum tentu karena dikutuk oleh Allah ya. Ya seperti di gunung tadi yang saya ceritakan, belum tentu mereka dikutuk Allah gitu kan. Walaupun bagi orang kota itulah miskin. Nah, ditinjau dari segi rohani memang bisa jadi gitu kan, karena orang yang tidak percaya kepada Allah menjadi miskin. Tetapi survei membuktikan orang-orang kaya di Indonesia misalnya, ya saya kenal beberapa orang, mereka ateis tapi mereka kaya gitu kan, dan mereka cukup, mereka banyak memberi, malah menjadi unik. Ketika orang-orang agamawan yang hitung-hitungan untuk memberi, justru orang yang tidak beragama ini tidak pernah hitung-hitungan untuk memberi. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Nah ketika kondisi alam dan geografi yang tadi saya bilang, keadaan karena geografi, karena keadaan ya alamnya, keadaan karena kondisinya di suatu tempat, itu memang bisa menyebabkan miskin. Tetapi kalau orang itu, masyarakat tinggal di tempat punya hikmat yang daripada Allah, saya yakin nggak pernah ada yang namanya kemiskinan atau kekurangan. Karena saya sudah melihat desa-desa yang di pantai, wah di sini penghasilan susah, oh jadi wisata. Di ujung gunung yang mau cari makannya susah, mereka bisa cari sesuatu di hutan dan mereka bisa menjadi kaya. Nah yang ketiga adalah etos kerja. Jadi apa yang menyebabkan miskin dan kenapa kita miskin adalah cara kerja. Nah saya kenal dengan
etnis Jawa dan etnis Tionghoa. Jadi ternyata saya tidak mengecilkan etnis yang lain, tetapi karena saya tinggal di Jawa Barat, dan saya membandingkan dengan etnis Tionghoa dan etnis Jawa, mereka punya etos kerja yang luar biasa. Ya, di Jakarta, di Bogor, mereka jadi tukang bakso, jadi tukang ojek, tetapi mereka di rumah, di kampungnya tuh punya sawah yang luas. Ya, mereka kadang-kadang tukang bakso pulang. Ya, setiap pulang kok sebulan baru datang jualan lagi, ternyata mereka panen. Setelah panen mereka garap sawah, setelah itu balik lagi. Nah, sawah tinggal ditunggulah sama anak istrinya. Nah, di sini mereka mencari uang yang lain, ya. Karena etos kerja mereka bagus. Demikian juga orang-orang China. Kenapa mereka pedagang-pedagang banyak orang China? Ya, mereka hitung-hitungan bisnisnya benar. Apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Modal tidak boleh dimakan. Ya. Punya uang sedikit tidak poya-poya gitu kan. Jadi sehingga mereka selalu akhirnya menjadi konglomerat. Di Indonesia kan yang banyakan konglomerat orang Tionghoa. Yang cerita 9 naga itu orang Tionghoa semua. Ya, tapi saya belajar ke mereka gitu. Kenapa mereka bisa menjadi kaya? Pertama, mereka banyak memberi. Yang kedua ya mereka banyak investasi. Uang itu kaya itu bisa ditinggalkan ya. Bagi orang Tionghoa, kekayaan itu tidak dibawa balik gitu kan. Yang dibawa cuma ketika mati ya dia cuma pakai peti, dipakein baju yang bagus ya, sepatu gitu kan. Tetapi ya itu aja yang dibawa. Jadi karena itu aja yang dibawa ya dia tidak perlu lagi bawa kekayaan, ngumpulin kekayaan sekian banyak gitu kan. Itu yang etos kerja itu penting, karena etos kerja itulah yang akhirnya menjadikan orang itu kaya atau miskin ya. Jadi banyak sekali di lingkungan saya, kenapa orang miskin? Ketika saya melihat hidupnya adalah etos kerjanya. Orang kalau sudah menjadi buruh, menjadi karyawan itu tidak pernah berpikir menjadi pengusaha. Ya, inginnya disuapin, inginnya setiap bulan dapat uang. Bagaimana uang itu dapat? Ya tidak peduli, pokoknya saya kerja gajian. Tidak peduli pabriknya mau bangkrut mau enggak. Jadi tidak memikirkan situ. Nah, beda orang Tionghoa atau orang Jawa. Orang Jawa itu selalu tentang cari pengalaman. Ya pakai cari pengalaman, gajinya kecil cari pengalaman sampai akhirnya mereka bisa berhasil. Demikian juga orang-orang Tionghoa. Nah, ini contoh saja ya. Saya sebenarnya bisa banyak etnis lain yang unggul ya, kayak orang Bugis, orang Makassar ya, orang-orang perantau. Mereka luar biasa, orang Batak juga kan. Mereka bisa menjadi kaya karena punya etos kerja yang bagus gitu kan. Nah, itu yang penting. Yaitu etos kerja yang menjadikan kita miskin atau kaya. Yang keempat adalah ini yang paling penting dan tidak terasa dan kita lakukan bersama-sama adalah nyaman hidup sebagai orang susah. Ya, jadi kenapa ya saya dulu ada pelayanan ke desa-desa. Saya selalu bertanya kepada masyarakat desa kenapa mereka ini ya mereka sudah nyaman gitu loh dengan kehidupan menjadi petani, jadi segala macamnya kan di situ dan nyaman dan mereka tidak ingin merubah nasib mereka untuk ke arah yang lebih baik. Bahkan ya mereka sekolahnya pendidikan rendah ya sudah begitu. Jadi ketika orang nyaman dengan hidupnya itu ya sudah dia tidak punya keinginan. Nah, demikian juga saya lihat anak-anak jalanan, anak-anak pang di ini itu susah merubahnya untuk mereka berbuat baik, untuk punya cita-cita yang lebih baik karena mereka nyaman sebagai anak pang, seks bebas, narkoba segala macamnya. Bagi mereka itu suatu kebebasan gitu. Nah, itu kan tidak bisa dirubah karena apa? Menyaman di situ. Nyaman di hidupnya. Nah, berapa banyak sih di antara kita sebenarnya nyaman dengan keadaan kita? Kita tidak mau breakthrough, membuat terobosan gitu kan, untuk menghancurkan kenyamanan kita, untuk kita pindah ke tempat yang tidak nyaman tetapi kita berhasil. Nah, itu yang menjadi menjadi masalah bagi mental kita semua gitu. Dan saya mendapati itu semua banyak. Nah, terjadi kenapa orang akhirnya miskin. Jadi contoh dulu, adik saya bangun renovasi rumah, ya, ketika toko material kirim barang, tiba-tiba ada sekitar 5-7 orang yang ngikut di situ, kuli bangunan katanya, kuli bongkar muat. Padahal muatannya cuma sedikit, minta 50.000, saya marahin. Yang kerja bangunan aja gajinya 50.000 dari pagi sampai sore, mereka 5 orang minta 50.000. Cuma nurunin barang yang ya dilempar aja sebenarnya bisa gitu kan. Kenapa? Karena apa? Karena mental mereka ya nggak bisa. Saya selalu menentang bahwa pemerintahan kita, ya, para pejabat, para ulama itu mendukung kemiskinan seperti itu. Preman diamankan, dia jadi penjaga keamanan. Penjaga keamanan apa? Jadi kalau mereka tidak jadi penjaga keamanan tuh banyak yang hilang. Itu kan dipelihara berarti kemiskinannya.
dipelihara, ya kan? Dipindahin orang yang tadi jadi preman supaya nggak jadi preman, tapi dengan cara jadi keamanan. Saya menentang semua itu. Saya sampai datangin kepala keamanan di komplek besar itu. Saya bilang, kalian pelihara. Saya ngomong sama Babin Kaptipnas, Babinsa, nggak bisa. Saya bilang, semua orang harus kerja. Kalau itu ya itu kan cuma mereka nongkrong sampai sore, nurunin barang satu mobil mintanya mahal. Kerjanya ringan, itu kan memelihara kemiskinan, ya. Dan mereka nyaman, ya, nyaman melakukan sebenarnya malak gitu kan, bukannya mereka kuli turunin barang. Ya, dan beda dengan teman-teman saya yang kuli bongkar muat di pasar yang dapat upah ya sekali angkut satu koli 500 ribu. Nah itu benar gitu loh, bukannya malak. Karena itu tadi, karena sudah nyaman gitu, nyaman dengan ya nongkrong duduk dapat duit, ya kan. Akhirnya apa ya sudah menjadi miskin. Dan saya menolak orang-orang yang melindungi mereka. Kenapa? Karena ya memang dipelihara jadinya, kemiskinan itu dipelihara, ya kan. Nah ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Jadi miskin itu adalah soal mental, miskin itu soal keadaan kita mau mengakui atau tidak, ya. Ketika kita tidak memahami bahwa kita sebenarnya kaya, kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, ya. Kita kaya, kita bisa memberi dengan semua apa yang kita miliki, ya. Saya kaya nih karena saya punya lidah, punya mulut. Saya buat konten dan saya memberikan kesaksian hidup bagi orang-orang. Ya, itu artinya saya kaya, saya memberi. Ya, apakah saudara mau menonton atau tidak? Saya merasa kaya karena saya memberi ilmu saya memberi pengalaman saya kepada orang lain. Ya, walaupun tidak dapat uang kan. Dengan konten ini saya tidak dapat uang, tetapi saya ingin ya memberi. Sama seperti dulu saya tinggal di desa. Ya, ada orang yang selalu ngasih makan, ada orang yang selalu ngasih kopi. Ya, walaupun sebenarnya mereka dalam tanda kutip kategori miskin ya menurut penghasilan, tetapi mereka selalu memberi. Jadi nggak bisa dibilang secara penghasilan mereka memang miskin, tetapi buktinya mereka selalu memberi. Bahkan tamu yang mereka tidak kenal pun diberi. Ya, saya sampai ke ujung-ujung gunung dimanapun saya pergi, selalu ada orang yang nawari saya makan. Pak makan dulu, Pak ngopi dulu, ya kan? Pak nginap di sini, segala macam dilayani semua. Padahal saya nggak bawa uang dan nggak ngasih uang ke mereka. Pulang dibekali. Ya kalau mereka punya singkong dibekali. Kalau mereka punya pisang dibekali. Artinya mereka kaya, ya kan? Walaupun menurut indeksnya mereka kategori orang miskin dan tidak mampu. Saya tidak percaya itu, ya kan? Nah, ini jadi jualan politik. Padahal saya melihat, wah saya senang tinggal di mereka karena mereka adalah orang yang selalu memberi. Dan ciri orang kaya adalah orang yang selalu memberi dan tidak merasa kekurangan, tetapi mereka dianggap kurang. Jadi BBM kan naik terus nih. Jadi secara politik teman-teman kita yang aktivis-aktivis bilang, wah gara-gara BBM nih kemiskinan bertambah. Saya tidak melihat itu di desa. Yang marah-marah kan yang punya mobil. Ya supir angkot biasa ya cuma ngeliat naik 500, naik 200 perak. Naik 200 perak loh. Ya kan, naik 300 perak gitu kan. Nah, terus saya biasanya naik motor ya. Yang biasa 7.000 sekian jadi 8.000 atau 9.000, ya kan. Tapi kan 40 kilo. Jadi 40 kilo itu 9.000 ya murah lah. 10.000 sekali saya beli bensin itu bisa bolak-balik puncak gitu kan, puncak Bogor gitu kan, 10.000 bolak-balik 40 kilo. Nah, saya tidak merasa susah gitu kan. Yang merasa susah kan orang-orang yang tadi, karena punya mental miskin, punya mobil naik sedikit BBM-nya gitu kan. Ya, ini bukan soal politik dan ekonomi, tapi memang mental yang sering banyak teriak kan seperti itu. Ya kan? Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita harus pahami bersama. Kenapa kita miskin? Jadi sebenarnya bisa jadi sebenarnya kita tidak miskin, tetapi karena dimiskinkan oleh orang lain atau karena dimiskinkan oleh pikiran kita sendiri. Ya kan? Segala sesuatu bisa jadi uang karena saya sudah membuktikan. Mau sampah, daun kering bisa jadi uang. Tai kambing, saya jualin tai kambing. Jadi uang, tai kelinci, air kencing kelinci jadi uang. Apalagi kotoran burung. Ya kan, rumput di jalan saya pungut, saya masukkan polybag jadi uang. Ya, jadi tidak ada sebenarnya di dunia ini Allah mengizinkan kita menjadi miskin. Jadi miskin itu adalah karena mental kita. Miskin itu karena kita nyaman,
Ya minskill itu karena kita etos kerjanya tidak ada, bahwa semua itu susah ya. Padahal kalau bagi saya lihat orang di gunung juga teman-teman, setiap segala sesuatu adalah peluang gitu kan. Setiap segala sesuatu bisa dijadikan uang. Ada tanah gunduk, wah bisa dikarungin dijadiin uang 10.000, kan seperti itu. Ya, tidak merepotkan gitu kan. Ini yang harus kita pahami. Jadi yuk mari kita merenung bersama-sama, yuk kita berpikir bersama-sama, yuk kita merubah mental kita supaya kita tidak menjadi orang miskin. Percuma kita belajar agama kalau pikiran kita sama hati kita masih miskin gitu kan. Jangan juga menghina orang-orang miskin. Menurut kita itu miskin, tapi belum tentu mereka merasa miskin. Jadi yuk kita pahami, kita semoga mendapat pencerahan dan kita hidup kita lebih baik. Ya, jangan lupa kita ngopi, jangan lupa kita selalu berpikir positif supaya kita menemukan jalan hidup kita yang terang dan kita dapat hidup sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita.